membersihkan harta, yang kedua mensucikan jiwa. Jadi tujuannya kita adalah mengeluarkan harta kita itu, pertama tujuannya membersihkan harta, yang kedua adalah membersihkan jiwa. Jadi harta bersih, jiwa juga bersih. Nah, kalau kita biasanya kontinu adalah melaksanakan amal ibadah itu, misalnya kita adalah sholat malam setiap malam, laksanakan. Kita baca Quran setiap hari, baca Quran setiap, walaupun itu hanya satu ayat, dua ayat. Kalau bisa lagi kita meningkatkan bagaimana kita bisa mentadabburkan, bagaimana lagi bisa kita adalah bisa hafalan. Yang minimal yang kita pakai adalah untuk sholat sehari-hari. Jadi tidak 30 saya baca tadi. Dan ayat angkatannya 30. Karena itu yang lebih hafal. Ya, bagaimana bisa kita adalah menghafal? Karena menghafal itu kepada ibu mau pekerjaan yang sulit. Tanyalah kepada anak cucu kemudian kita yang kuliah itu adalah di Timur Tengah. Mata kuliah yang paling sulit itu bagi mereka itu hafalan. Hafalan itu kadang gampang Bapak Ibu, mempertahankan hafalan sulit. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, pemeliharaan sulit. Bacaannya sulit. Kenapa? Karena kalau sudah ada arus saja Bapak Ibu bisa hilang. Jadi kalau orang yang hafal Al-Quran itu Bapak Ibu tidak bisa ditemani. Tidak bisa. Hanya kalau Bapak Ibu itu adalah di Masjidil Haram. Coba lihat itu adalah yang 1, 2, 3 di belakang ini. Kita hafiz. Itu adalah imam cadangan. Imam cadangan itu di belakang imam. Baik di Madinah maupun juga adalah di Masjidil Haram. Tidak bisa pengaruh. Jadi kalau anak-anak dan cucu kita, Bapak Ibu, kalau dia sudah masuk itu dia adalah diselamatkan. Diselamatkan itu Bapak Ibu dia tidak boleh banyak berkomunikasi dalam artian yang tidak dia. Boleh juga dia adalah pegang HP yang itu adalah HP Android. HP Android ini banyak yang menyesatkan dia. Sulit. Nah, inilah seperti itu. Nah, begitu juga amal-amal yang lain. Dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, walaupun itu adalah sedikit. Ketika dalam satu riwayat Salman pernah menasihati Abu Darda, dan perkataan Salman ini disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulla zi haqqin haqqahu." Sesungguhnya bagi Rabbmu itu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Jadi hak kita kepada Allah apa? Hak daripada diri kita sendiri apa? Hak bagi keluarga kita apa? Jadi semuanya itu ada hak. Jadi maka penuhilah masing-masing hak itu. Jadi ketika kita adalah sudah penuhi hak kita kepada Allah, kita diperintah adalah untuk beribadah kepadanya, menyembahnya kepadanya, janganlah itu berit. Apabila bagi diri kita hak kita, apabila bagi keluarga hak keluarga kita. Jadi tidak boleh sekali-kali kita mengabaikan keluarga. Nah, itu yang ketiga. Nah, kiat yang keempat, kita bisa dalam menjaga keistiqomahan kita ba'da Ramadan ini rajin muhasabah, koreksi diri. Ya masuk diri tidak masalah.
Jangan merasa diri tidak bersalah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin kita dalam muhasabah. Muhasabah diri. Tadi bacaan yang pertama tadi saya baca ayat Al-Quran surat Al-Hasyr. Al-Quran surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu untuk introspeksi diri. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Hari esok itu akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Allah tahu. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau yakin kita dengan seperti itu, koreksi diri. Kita manusia tidak ada yang bersalah. Artinya kita istighfar. Kalimat singkat tapi adalah dahsyat. Astagfirullahaladzim. 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 Diiringi dengan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Kalimatnya adalah ringkas, singkat, gampang untuk diucapkan, tapi kadang-kadang kita tidak mau mengucapkan. Kalau sudah kita serahkan diri kepada Allah, nah Allah yang berkehendak. Ketika kita mau naik kendaraan, silakan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kendaraan kita sudah mulai bergerak, serahkan lagi diri kepada Allah. Subhanallah, sakrulana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semuanya terdapat dalam Quran, Bapak Ibu. Itu Quran dalam Quran surat Az-Zukhruf. Quran surat yang ke-43. Dalam Quran itu sangat dahsyat. Makanya ketika kita baca Quran, Bapak Ibu, kita baca Quran, ketemu dengan yang seperti itu ya. Minimal kita catat. Kenapa? Di luar kepala Bapak selalu ada Bapak Ibu. Kan ada dalam kepala. Nah, makanya kita catat juga. Kita catat Bapak Ibu ya. Ketemu dengan seperti itu. Sering juga kalau bagi kaum bapak sering kita mendengarkan hati membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat. Jika adalah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ayat. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati. Ini kalau kita mulai itu adalah dengan melihat Al-Quran seperti itu, kita coba bertadabburkan, minimal ya kita buat catatan. Kalau tidak kita tandai dalam Quran. Itu namanya sudah mulai kita mentadabburkan. Nah, bagaimana caranya kita mengoreksi diri? Caranya yang pertama Bapak Ibu adalah mengoreksi diri itu apakah lalai dari amalan wajib. Apakah kita lalai dari amalan wajib selama ini atau enggak? Kedua, mengoreksi diri itu apakah kita masih melakukan perkara yang haram. Yang ketiga, mengoreksi diri dari kelalaian. Kelalaian apa saja yang sudah lalai kita selama ini. Yang keempat, mengoreksi yang diperbuat itu setiap anggota tubuh kita. Kaki dilangkahkan kemana, tangan didiamkan kemana, mulut dikatakan untuk apa, telinga dikatakan untuk apa, mata dikatakan untuk apa. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, yang kelima, mengoreksi niat. Jadi niat ini perlu juga kita koreksi. Rajin datang
Yang kelima Bapak Ibu adalah kiat untuk menjaga keistiqomahan ini adalah memilih teman yang saleh dan lingkungan yang baik. Artinya tanpa kita memilih-milih orang. Namun dalam riwayat kita jumpai Bapak Ibu, apabila seseorang saja dia orang baik, dia orang saleh, kemudian duduk dia di dekat orang yang berjudi, menyambung ayam, kemudian ini menyambung ayam Bapak Ibu tembak menembak. Kalau bayangkan, tidak ada Bapak Ibu adalah kebaikan yang didapatkan untuk itu. Ketika kita datang aja tempat orang yang berbuat yang seperti itu, Bapak Ibu, kita tidak melakukan, kita sudah terlibat dalamnya. Terlibat dalamnya. Itu tidak. Tembak menembak aparat, tentara, polisi, Allah ya kan, apa lagi? Ada lagi yang sekarang ini mau dilihat itu. Ini adalah ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan malah menerima suap 22 miliar saya terima, 60 miliar saya terima. Hebatnya begini Bapak. Ya coba bayangkan. Hukum apa yang sekarang ini? Kalau yang seperti itu Bapak Ibu lama prosesnya itu. Kola cari dan kayak kola. Tapi cuma orang yang sipil Bapak Ibu. Sebentar apa saja? Sebentar apa saja? Aduh cari saksi, cari lu dulu, nah aduh. Semua masuk tadi. Kalau itu, lama prosesnya Bapak Ibu. Sudah itu hilang di tengah jalan saja. Makanya kalau kita ada dapat teman dengan orang yang baik, kita akan terbawa baik. Bukan kita membeda-bedakan orang. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmizi dan juga Ahmad, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi, saya berbalik. Kalau dulu kan menjual minyak wangi itu kan sempat-sempatkan. Mana tahu alumni? Iya kan? Ini akan sempat saja. Walaupun tidak kembali. Yang ada kes itu. Begitu aromanya berbalik. Tapi ketika kita duduk di dekat orang yang berjudi, kita tidak ikut. Kita sudah terlibat dalam. Nah, makanya kita memilih teman dan lingkungan yang baik. Jadi ketika ada lingkungan itu adalah lingkungan baik, itu adalah lingkungan itu nyaman. Tapi ketika ada lingkungan itu yang tidak baik, Bapak Ibu, ada dan cingkahannya tidak sedih. Cingkahak Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu. Orang tidak nyaman nih. Bahkan mau doa banyak orang capek dari pindah dari situ. Kalau ketika seseorang itu pindah dan cingkahak tadi Bapak Ibu orang doa, alhamdulillah. Anak ibu doa. Model sampai model itu. Jo anak keturunannya itu adalah menjadi catatan. Itu ketika meminta surat kelakuan baik Bapak Ibu itu dikaji saudara SKCK itu dikaji lah. Apalagi ketika minta itu adalah bebas narkoba, itu sulit Bapak Ibu, tidak akan dapat bagi dia, sulit dia mendapatkan. Ketika lingkungan itu baik, kita nyaman tinggal. Ibaratnya Bapak Ibu buat tinggalan serumah. Itu detail kunci segala macam, kadang kunci lewat bawah. Nah, insya Allah ada apa-apa. Kenapa? Lingkungan kita sudah nyaman. Amat bodoh kini Bapak Ibu terjadi gap. Kan ada kini perumahan yang dikasihkan. Kau dipagar tinggi-tinggi sekali liang Bapak Ibu ya. Sudah itu kau pakai pengawal dulu. Security masuk ke dalam itu ada pengapul dulu supaya apa? Orang ingin
berbaur dengan yang tidak baik tadi. Tapi kalau dia pemainnya bebas, Bapak Ibu semuanya masuk. Semuanya masuk. Tapi kalau yang seperti itu, kan orang tertentu masuk dalam itu. Tapi memang siapa gue kadang-kadang. Masuk dalam mari sudah tapi kedua kali jauh. Masuk hari itu lagi, boleh dalam lagi. Sampai malam hari bisa pergi je lah, tapi siapa gue kadang-kadang. Itulah kelemahan. Tapi ada juga keakraban itu terjadi. Nah, yang keenam, bagaimana kiat-kiat dalam menjaga keistiqomahan ba'da Ramadan ini? Mulai latihan puasa sunnah ba'da Ramadan. Mulai latihan puasa sunnah. Jadi semangat kita melaksanakan puasa Ramadan kemarin ini kita lanjutkan. Kalau memang bagi Bapak dan Ibu belum lagi melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, masih ada kesempatan. Ya, mulailah dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Jadi bahasanya itu jelas Bapak Ibu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, nah itu kan, man shoma Ramadan. Summa, kalimatnya pakai summa. Kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu, makanya malam tadi kita sampaikan kita harus mulai tanggal 20 Syawal dong. Jadi kalau udah mulai 20 Syawal tidak salah sih, tidak salah, tapi kurang perasaan. Itu saja. Masih dalam suasana keluarga, sanak famili, silaturahim. Ya silaturahim baru ke rumah. Atau mungkin kita adalah silaturahim kepada keluarga kita. Karena itu perlulah kesempatan Bapak Ibu. Atau mungkin dia pulang kampung. Kalau orang Minang, Bapak Ibu ke kampung, pulang kampung. Walaupun awak tinggal di Bukit Tinggi, tapi kampung awak kan ada. Awak tinggal di Padang, Bapak Ibu, kampung awak ada. Dia tak tahu awak di kampung. Kadang-kadang awak nak tahu di kampung, tu tak tahu diri. Makanya kita silaturahim. Nah, silaturahim itu Bapak Ibu manfaatnya apa? Untuk memperpanjang usia dan mempermudah rezeki, memperbanyak rezeki. Jadi kalau kita memutuskan silaturahim, Allah akan putus rahmat. Makanya silaturahim. Nah, kesempatan itu menjalin silaturahim itu adalah ketika Syawalan ini. Mungkin dia pulang kampung, dari rantau, dia pulang bersama, berkumpul. Kalau tidak kan rumah kadang-kadang 3 saja. Boleh Bukit Tinggi gue nyari. Kadang-kadang Bapak Ibu nyoba cara-cara 3 bercari itu untuk tinggal masih rumah. Untuk tinggal di rumah itu masih rumah. Karena dia tinggal. Tapi kesempatan dia hanya pulang itu hanya sekali setahun. Dia kumpul di rumah itu sama-sama. Nah, untuk apa? Silaturahim. Nah, kita mulai. Karena kalimatnya adalah summa atba'ahu sittamin Syawal. Kemudian adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Manfaatnya apa? Karena kasiyamid dahr. Maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Seolah-olah berpuasa setahun penuh. Tapi tidak seolah-olah hai malah buat Bapak. Karena seolah-olah. Karena tidak tahu nilainya. Makanya semangat kita adalah masih ada di bulan Ramadan kemarin. Kita lanjutkan dengan itu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum selesai, lanjutkan. Bagi yang sudah selesai, lanjutkan lagi dengan puasa-puasa sunnah. Senin, Kamis, 3 hari setiap bulannya. Di
di bulan Hijrah, kecuali nanti kalau itu adalah bulan Zulhijjah yang tanggal 13-nya mulainya tanggal 14. Ya, tanggal 13 Zulhijjah masih hari